Wise Parenting kali ini kita berbicara tentang quality time. Saya percaya saudara semua sudah spend quality time dengan anak saudara. Dan untuk itu saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena saudara sudah terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anak saudara. Tidak ada perfect parents dan tentunya itu juga bukan goal kita sebagai orang tua. Fokus Wise Parenting kali ini tidak akan membahas harus seberapa banyak quality time. Karena saya yakin, saya dan saudara tentunya sudah tahu semakin banyak semakin bagus. Tapi justru di sesi ini kita mau sama-sama explore lebih lagi apa manfaat quality time bagi anak dan keluarga saudara. Apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Kita sering dengar quantity tidak sama dengan quality. Dan seringkali yang membuat orang tua mundur duluan sebelum spend quality time adalah karena sibuk, repot, dan gak jarang juga orang tua merasa direpotkan karena perlu mempersiapkan ini dan itu. Apalagi khususnya bagi yang anaknya di usia early childhood seperti saya. Dan bagi yang mungkin sudah di SD juga mungkin merasakan hal yang sama, perlu mempersiapkan aktivitas. Saya mau ajak kita semua sama-sama belajar tentang konsep yang penting sekali dalam quality time. Satu hal ini yang benar-benar penting yaitu being present. The quality lies on parents being present. Give your child a quality of presence. Karena ada kekuatan ketika saudara just being there and paying attention. Presence in this sense is more about being than doing. Jadi mau ada atau tidak ada aktivitas, yang terutama yang harus saudara sadari adalah apakah saya sudah benar-benar hadir di waktu ini. Atau mungkin badannya di sini tapi sambil pegang HP, aktivitas lainnya atau sambil pikirannya kemana. Saudara yang paling tahu. Kenapa being present penting? Karena kalau saudara secara penuh ada di tempat itu bersama dengan anak, maka saudara akan peka bisa melihat hal-hal kecil yang seringkali kita lewatkan ketika kita tidak memberikan perhatian penuh, apa yang mereka rasakan, gerak-gerik mereka, hal yang mereka suka dan tidak suka. Di sanalah koneksi akan terjadi. Ada banyak penelitian tentang bagaimana orang tua untuk anak usia batita, being there, paying attention, gak melakukan apa-apa, justru itu di mata anak-anak adalah sesuatu yang interaktif. Saya bacakan salah satunya adalah penelitian dari Dr. Susan Sherkoff yang mempelajari konsep watch play. Jadi konsepnya ini anak saudara bermain dan saudara di sana memperhatikan dia bermain untuk kurun waktu tertentu. Watch play is a state of mutual engagement from the child's perspective and therefore interactive. Simply the presence of an attentive adult can validate a child's identity and eventually help to improve their capacity to be alone. Jadi yang benar-benar dibutuhkan adalah atensi saudara. Dan untuk menolong saudara bisa spend quality time, cobalah untuk rencanakan waktu. Saudara perlu dengan sengaja meluangkan waktu secara rutin. Rutin di sini tentunya sesuai dengan seberapa sering saudara bisa mengusahakannya. Yang penting adalah rutin. Rutinitas akan sangat membantu anak, khususnya mereka yang masih di bawah usia 6 tahun. Dan apabila saudara rutin dan konsisten merencanakan waktu ini, tanpa saudara sadari, saudara sudah membangun satu tradisi. Karena saudara pun jadi terbiasa. Dan dengan rutinitas ini, tujuannya adalah saudara membangun hubungan antara orang tua dengan anak dan antar sesama kakak beradik. Well, ada banyak sekali. Di antaranya adalah membangun kedekatan, menambah pengenalan antar anggota keluarga, membangun rasa kepedulian dan setia antar anggota keluarga, membangun rasa sense of belonging terhadap keluarga, dan bahkan dari satu penelitian mengatakan bahwa senantiasa hadir di dalam kehidupan seorang anak dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesehatan anak dan membuatnya berhasil di dalam kehidupan dan hubungan. Kok bisa? Karena ketika orang tua hadir secara konsisten, otak anak mulai akan membentuk sebuah pemikiran bahwa ekspektasi dunia ini adalah sesuatu yang dapat dipelajari.
dan sebuah tempat dengan banyak sekali interaksi yang menyenangkan. Ternyata dunia ini bukanlah tempat yang menakutkan, sekalipun di masa ada tantangan atau kesedihan. Berkat semua pengalaman yang saudara berikan selama saudara hadir dalam kehidupan mereka, itu membentuk bagaimana otaknya memproses semua informasi tersebut. Saat anak lebih mengenal kita di waktu-waktu santai, mereka cenderung lebih bisa mendengar dan melakukan apa yang kita katakan, ketimbang mereka hanya mengenal orang tuanya dari waktu-waktu koreksi saja. Saat hubungan kakak beradik dekat, akan semakin berkurang perselisihan antara mereka karena terbiasa bekerja sama. Saat kita menyampaikan nilai-nilai di waktu santai, anak lebih bisa menangkap dan mengerti, karena kondisi emosi keduanya, orang tua dan anak, sedang stabil. Di buku The Power of Showing Up, ditulis oleh Siegel dan Bryson, dituliskan ada 4 hal yang dipenuhi ketika orang tua hadir dalam kehidupan seorang anak. Yang pertama adalah safe. Mereka merasa saudara dapat melindungi mereka secara fisik, emosi, dan juga psikis. Mereka perlu melihat bagaimana ketika kesalahan terjadi, saudara mau memperbaiki hubungan sesegera mungkin. Yang kedua, sin. Ketika kita present, kita mengamati apa yang terjadi dan memvalidasi perasaan anak. Dan dengan kita senantiasa merayakan apa yang mereka capai, ini membuat anak merasa bernilai, ada self-worth. Yang ketiga adalah soothe. Ada sebuah security di dalam anak bahwa kapanpun mereka butuh kita, khususnya di masa tersulit, kita ada. Dan yang keempat adalah security. Sebagai hasilnya, mereka merasakan rasa aman. Ketika kita spend quality time, kadang tidak selalu baik hasilnya. Mungkin saudara atau anak saudara berulah, but that's totally okay. Justru saudara perlu mencontohkan bagaimana ketidaksempurnaan ini dapat menambah warna dalam quality time yang kita habiskan bersama anak-anak kita. Jadi, ketika saudara show up, spend quality time dengan anak saudara, pada akhirnya anak akan merasakan secure attachment. Secure attachment inilah yang membuat anak bisa memiliki rasa percaya diri, rasa aman untuk mereka mengeksplorasi banyak hal positif di dalam kehidupan mereka. Untuk tips, quality time tidak harus mahal, heboh, atau repot keluar rumah. Ya kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi quality time sangat bisa diisi dengan hal-hal sederhana. Contoh, ajak anak saudara makan. Kalau misalkan jam kerja saudara mungkin padat, saudara bisa cari menu yang simple, sehingga makannya juga mungkin bisa lebih cepat habis, tapi selama waktu tersebut saudara bisa manfaatkan untuk ngobrol. Dan quality time juga bisa sesimpel mengecup anak saudara setiap malam dan katakan kepada mereka bagaimana mereka itu penting bagi saudara. Saudara happy, grateful, and proud for his or her existence. Tawarkanlah berbagai experience bagi anak saudara. They will remember how you make them feel. Rajin-rajinlah untuk browsing dan cari ide. Pakai Google untuk sesuatu yang baik seperti ini. Ada banyak sekali contoh baik dari mulai permainan, bercerita dari buku, nonton film, atau apapun yang mau kita lakukan di waktu bersama. Dan kalau saudara sudah menggunakan Parent Cue yang kami sediakan dari JPCC Next Gen, saya yakin setiap bulannya saudara sudah mendapatkan ide percakapan baru dengan anak. Dan bagi yang belum tahu apa itu Parent Cue, go check it out. Tersedia bagi anak saudara dari usia bayi di JPCC Kids sampai dengan JPCC Youth. Kreatiflah dan saudara akan melihat bagaimana anak-anak juga akan menikmati dan sangat menanti-nantikan waktu bersama karena begitu seru dan asik. Di usia anak yang lebih besar atau pra-remaja, saudara bisa tanyakan dan libatkan anak untuk mencari ide. Karena anak akan suka dilibatkan melakukan apa yang menurutnya relevan. Jika saudara merasa tidak sempat, mungkin bisa blok waktu mulai dari hanya 1 kali dalam seminggu, atau sesederhana 15 menit per hari, uninterrupted. I think that's doable, right? Well, sambil saudara menjalaninya, ingatlah terus tujuan yang akan saudara dan keluarga capai. Jangan lupa yang tadi, quality time memiliki dampak jangka panjang bagi keluarga saudara. Sehingga kiranya hal itu bisa dapat memotivasi saudara untuk mau terus mengusahakan dan menyempatkan waktu bersama. Demikianlah sharing tentang quality time. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.